Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa naftafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan sholatul kusuf atau sholat gerhana yang sudah kita bahas mulai minggu lalu. Teman-teman yang tidak punya buku bahasa Arab silakan cari di channel Telegram Muflih Safitra Official. Search saja dengan kata 2004. Insya Allah nanti teman-teman akan ketemu dengan file bahasa Arabnya. Dan pada malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan sebab syar'i terjadinya sholat gerhana. Di halaman 979 untuk di bahasa Arab dan bahasa Indonesia halaman 10. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Sebab syar'i terjadinya gerhana adalah Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa poin. Di antaranya adalah bahwa sholat gerhana itu bisa disebut dengan sholat kusuf pakai kaf, bisa juga khusuf pakai kho. Dan untuk gerhana matahari dan bulan, dua-duanya boleh pakai kusuf, boleh pakai khusuf. Hanya saja kalau seandainya mau disebutkan di kalimat yang bersamaan, maka yang lebih bagus kalau khusuf itu buat gerhana bulan, sedangkan kusuf itu buat gerhana matahari. Gerhana itu ada sebab ilmiahnya. Kita dulu belajarnya di pelajaran fisika atau di pelajaran IPA waktu SD. Dan gerhana ini juga ada sebab syar'i. Sebab syar'inya adalah bahwa Allah ingin menjadikan peristiwa gerhana dalam rangka menakuti kita akan adanya azab bagi sebagian orang yang bisa jadi turun baik karena orang tersebut melakukan kezaliman maupun orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kezaliman tetapi mereka juga terkena dampaknya. Ini disebutkan dalam hadis Abu Bakrah, silakan. Hal ini berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin walakinna Allah ta'ala yukhawwifu bihima ibadahu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tetapi Allah Azza wa Jalla menakuti hamba-hambanya dengan keduanya. Sebab syar'i inilah yang mendatangkan faedah sehingga mereka mau kembali kepada Allah. Sedangkan sebab fisik tidak memiliki banyak faedah dan karenanya Nabi SAW tidak menjelaskannya. Mengenai hadis di atas, Syekhul Islam rahimahullah berkata, Nabi SAW telah menyebutkan bahwa hikmah gerhana tersebut adalah untuk menakut-nakuti hambanya, sebagaimana peristiwa lain yang juga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, seperti angin kencang, gempa, kemarau, hujan yang terus-menerus, dan sebab-sebab lainnya yang kadang merupakan azab dari Allah. Misalnya azab yang ditimpakannya terhadap umat-umat terdahulu berupa angin, teriakan keras, dan badai. Ya. Umat-umat terdahulu di antaranya ada yang Allah binasakan dengan angin. Ada umat terdahulu yang Allah binasakan dengan gempa bumi. Bahkan ada yang Allah binasakan dengan cara bumi yang seharusnya ada di bawah mereka, Allah balik ditaruh di atas kepala mereka. Ya. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ini bahkan masih kita bisa dapati di zaman sekarang di sebagian negara. Allah timpakan azab buat mereka dikarenakan perbuatan zalim yang mereka lakukan. Adapun umat di masa sekarang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin membuat mereka merasa takut dengan kezaliman yang mereka lakukan. Di antaranya adalah dengan adanya gempa bumi, adanya tanah longsor, dan juga adanya gerhana.
Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa gerhana itu seharusnya bisa menjadi cara untuk Allah membuat orang bertaubat dari kezaliman. Hanya saja memang di zaman kita sekarang orang itu karena malas belajar. Mereka tidak paham bahwa gerhana itu adalah cara Allah membuat kita taubat. Sehingga manakala terjadi gerhana, mereka jadikan gerhana itu sebagai objek wisata. Kita dapati kaum muslimin termasuk kalau akan ada gerhana, mereka ramai-ramai ngumpulnya di pantai. Beli kacamata khusus. Kemudian di sana ya dijadikan kayak tamasya. Orang tidak sholat. Tadi saya bilang, karena orang di zaman sekarang malas belajar. Majelis ilmu gratis, orang nggak tertarik. Konser musik, bayar mahal, orang mau bayar. Ada kesempatan untuk belajar seminggu sekali. Kapan itu? Jumatan, ngantuk. Cari tempat paling belakang, tidur. Atau cari di belakang tiang supaya nggak perlu kelihatan sama ustadznya. Jadi susah. Orang nggak sadar-sadar. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menghaniaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Di ayat berikutnya, وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan sekali-sekali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran Surah Al-Isra ayat 59. Berita Allah bahwa ia menakut-nakuti hambanya dengan gerhana menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dapat menjadi penyebab turunnya azab, seperti angin yang bertiup sangat kencang. Hal itu bisa terjadi jika Allah telah menjadikannya sebagai sebab bagi apa yang turun di bumi. Kita katakan begini, jangankan gerhana yang datangnya itu periodik dalam jangka waktu cukup lama, teman-teman. Bahkan Nabi SAW dahulu kalau beliau melihat mendung gelap, itu beliau senantiasa ada menyiratkan di wajahnya itu rasa takut. Itu mendung. Bahkan ada kalanya ditanya oleh istrinya, ada apa dengan wajah yang menyiratkan keresahan manakala ada mendung? Karena Nabi SAW intinya dalam jawaban beliau ada kekhawatiran kalau kemudian datang azab Allah. Itu mendung. Dan seharusnya yang demikian kalau di Balikpapan mungkin orang merasa takut dengan hal yang demikian sebagaimana Nabi SAW, karena di tempat kita sering hujan. Tapi ya, balik lagi, susah untuk menyadarkan kaum muslimin kalau mereka tidak belajar. Lanjut. Sebelumnya Syekhul Islam menyebutkan pernyataan Nabi SAW yang menjelaskan bahwa gerhana matahari dan bulan merupakan sebab turunnya azab atas umat manusia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, benar, kami tidak memungkiri bahwa pada kedua peristiwa gerhana, Allah menetapkan keputusan dan takdirnya yang menjadi cobaan dan musibah bagi suatu kaum, serta ia menjadikan gerhana tersebut sebagai sebab atas hal itu.
Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berlindung kepada Allah, mengerjakan salat, memerdekakan budak, bersedekah dan berpuasa ketika terjadi gerhana. Amalan-amalan ini dapat menolak musibah yang diakibatkan gerhana yang telah Allah jadikan sebab bagi apa yang telah Ia tetapkan. Seandainya tidak ada alasan menakut-takuti, pastilah Nabi tidak memerintahkan umatnya untuk menolak sesuatu yang diakibatkan olehnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Di antara hari-hari dalam setahun, Allah menentukan beberapa hari yang ada pada waktu-waktu itulah Ia menurunkan cobaan dan kenikmatan yang dikehendakinya, serta Dia menetapkan apa-apa yang dapat ditolak, meminimalkan atau meringankan sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa sebab turunnya bencana bagi orang yang mengerjakannya. Maka dari itu barang siapa yang berlindung dengan melakukan hal-hal tersebut atau sebagiannya, maka tertolaklah darinya keburukan gerhana yang dijadikan Allah sebagai sebab. Berdasarkan hal itu pula, jarang sekali ditemukan wilayah-wilayah di muka bumi yang tidak dijumpai padanya keimanan dan risalah para rasul, yang selamat dari sesuatu yang diakibatkan oleh gerhana. Adapun tempat-tempat yang di dalamnya tampak cahaya kenabian dan dilaksanakannya ajaran-ajaran para rasul akan selamat dari keburukan besar tersebut, atau ia jarang sekali terjadi. Saat terjadi gerhana matahari pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau segera bangkit menarik selendangnya dan memanggil orang-orang untuk mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah. Beliau pun menyampaikan khutbah kepada mereka dengan fasih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa beliau belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari tersebut. Maka ketika terjadi keadaan yang demikian, beliau memerintahkan mereka memerdekakan budak, bersedekah, mengerjakan sholat dan bertaubat. Semoga salawat dan keselamatan dicurahkan pada makhluk yang paling mengenalnya, perintahnya, keadaannya, pengenalannya terhadap urusan makhluknya, serta terhadap pengaturannya, yakni makhluknya yang paling peduli terhadap umat, yang mengajak manusia kepada sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta yang melarang orang-orang dari sesuatu yang mendatangkan kebinasaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Tadi ada perkataan yang kurang, ada kata-kata Nabi SAW memanggil mereka dengan bacaan yang fasih. Kalau yang saya pahami tidak diterjemahkan Nabi kemudian mengajak orang untuk salat berjamaah. Tetapi ada seruan. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Jadi tidak ada azan, tidak ada iqamat, tapi panggilan as-salatu jami'ah. Mungkin itu yang lebih tepat. Karena di sini disebutkan wa nada fin nasi as-salatu jami'ah. Mungkin muadzin atau siapa yang kemudian berkata as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Lanjut. Mengetahui waktu terjadinya gerhana tidaklah berarti menafikan rasa takut. Ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, saya juga sempat bertanya-tanya. Kenapa kalau gerhana itu ada periodenya, bahkan ada ilmu yang bisa memprediksinya, itu dianggap sebagai ilmiah atau sebab fisis terjadinya gerhana. Lalu mengapa Allah menakut-nakuti hamba dengan gerhana? Atau dengan kata yang lain, kenapa kalau gerhana itu dijadikan alat untuk menakut-nakuti hamba yang berbuat dosa, tetapi kok bisa diprediksi? Yang tinggal di Jawa itu merasakan gempa itu tiba-tiba tanpa ada prediksi sama sekali. Beda dengan gempa susulannya bisa diprediksi. Tapi gempa yang paling awal itu kadang-kadang tidak disangka-sangka. Ya. Kalau bisa disangka-sangka atau diprediksi sejak awal termasuk gempa paling awal, mungkin orang di jam-jam tersebut sudah keluar dari rumah. Ya. Jadi tidak ada kejadian yang namanya tertimpa bangunan. Kenapa gerhana tidak seperti gempa? Ini gerhana malah ada pengumuman. Kok alat untuk menakut-nakuti hamba malah bisa diprediksi? Begitu maksudnya. Maka di sini jawabannya. Silakan. Mengetahui waktu terjadinya gerhana tidaklah berarti menafikan rasa takut. Ya. Al-ilmu bi waqtil kusufi la yunafil khauf. Kalaupun kita tahu dan bisa diprediksi tentang kapan terjadinya gerhana, itu tidak bermakna kemudian menafikan rasa takut. Kecuali orang yang memang tidak paham fungsi gerhana.
Sebagaimana tadi saya sampaikan, orang karena tidak paham fungsi gerhana dijadikannya sebagai objek wisata. Ya. Dan berapa banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya kalau di zaman sekarang sudah bisa diprediksi, Allah jadikan itu sebagai alat untuk menghancurkan satu kaum. Contohnya angin. Kalau di zaman sekarang angin bisa diprediksi atau tidak? Kecepatan angin itu kan bisa diprediksi, ada ilmunya. Tapi angin dulu pernah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk memusnahkan satu kaum. Gempa di zaman sekarang juga bisa diprediksi. Yang mungkin agak sulit adalah gempa yang paling awal. Begitu juga nanti tsunami itu juga bisa diprediksi. Ada ilmunya di zaman sekarang. Nah, lanjut. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun gerhana atau peristiwa lain yang dapat menyebabkan terjadinya bencana di bumi berupa azab yang mengakibatkan kematian dan sebagainya, hal ini memang telah dibuktikan dalam hadis tersebut. Ya. Secara global kata Syekhul Islam, kalaupun kita tahu waktunya, yang jelas inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebagian hadisnya. Begitu juga Allah ceritakan bagi sebagian umat yang dulu dibinasakannya, ini alatnya. Tidak bermakna kalau bisa diprediksi lalu kemudian kamu bisa selamat. Tidak bermakna kamu tahu kapan terjadinya lalu kamu merasa aman bisa selamat. Berapa banyak mungkin orang sudah tahu tentang gempa, kemudian dia aman dari gempanya, tapi tidak selamat dari tsunami-nya. Berapa banyak orang selamat dari gempanya, tapi terbawa dengan apa yang dulu kejadian di Palu. Yang saya pun seumur hidup tidak pernah sangka ada yang namanya rumah, tiang listrik, bahkan tower itu gerak semua. Apa namanya itu? Likuifaksi. Ya. Tanah tiba-tiba jadi kayak lumpur. Lalu kemudian semuanya gerak. Bahkan sebagian orang tenggelam dengannya. Jadi orang selamat dari yang dia bisa prediksi, tapi kemudian dia nggak selamat dengan yang bawaan setelahnya. Lanjut. Ibnu Taimiyah melanjutkan, gerhana memiliki waktu yang telah ditentukan, namun itu tidak menafikan bahwa ketika ia terjadi, Allah menjadikannya sebagai sebab yang mengakibatkan turunnya azab dan lainnya, yaitu bagi orang yang diazab Allah pada waktu itu atau bagi selainnya yang telah diturunkan azab itu di atasnya. Di antaranya azab dengan angin kencang dan dingin pada kaum Ad yang ditimpakan pada waktu yang tepat, yaitu akhir musim dingin, sebagaimana disebutkan para ahli tafsir dan terdapat di dalam kisah-kisah para nabi. Demikian pula halnya dengan waktu-waktu tertentu ketika Allah menurunkan rahmatnya, seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan tengah malam. Waktu tersebut sangat terbatas, tidak dapat dimajukan dan dimundurkan, sedangkan padanya lah dicurahkan rahmat yang tidak turun pada saat selainnya. Tidak ada pertentangan antara berkumpulnya sebab fisik dan sebab syar'i. Sebab fisik diketahui manusia sebelum terjadi, sedangkan sebab syar'i dapat diketahui melalui perantara wahyu. Bahkan peristiwa-peristiwa besar seperti penenggelaman ke dalam tanah, gempa dan petir yang dapat dirasakan bahayanya oleh manusia dan merupakan siksaan bagi mereka memiliki faktor-faktor alamiah. Allah telah menentukan faktor-faktor alamiah itu sehingga menjadi penyebab. Hikmah dari semua itu adalah untuk menakut-nakuti hambanya. Gempa memiliki sebab-sebab, petir memiliki sebab-sebab, gunung meletus memiliki sebab-sebab, dan angin kencang juga memiliki beberapa sebab. Allah menjadikan sebab-sebab ini supaya umat manusia tetap istiqomah di atas agamanya. Saya tidak tahu kalau di Balikpapan kayaknya belum pernah ada gempa bumi ya. Pernah itu merasa gempa di Balikpapan? Tidak ya. Kalau yang pernah tinggal di Jogja atau tinggal di sekitaran Jawa, mungkin pernah merasakan gempa. Kalau gempa itu belum dikatakan stabil, sudah tidak ada gempa susulan, biasanya orang ramai di masjid. Ya. Soalnya saya rasakan sendiri, 2006 di Jogja. Ya, merasakan bagaimana gedung bergerak, ya, lari ketakutan setengah mati.
Setelah itu meningkatkan ketakwaan. Habis itu takut bermaksiat. Selama gempa susulan itu masih ada. Sudah lewat sebulan, nah maksiat balik lagi. Ini caranya Allah untuk membuat kita takut terhadap azabnya. Kemudian poin D, faedah dan hikmah terjadinya gerhana. Gerhana mempunyai beberapa hikmah yang agung, diantaranya terdapat 7 faedah. Ibnul Mulqin rahimahullah menuturkan, Muhibbuddin At-Tabari menukil di dalam kitab ahkamnya dari sebagian ulama bahwasanya peristiwa gerhana mengandung 7 faedah, yaitu 1. Memberitahukan adanya pengaturan pada matahari dan bulan, sedangkan keduanya adalah makhluk yang besar. Ya. Di antara hikmah adanya gerhana adalah zuhur tasarrufi fi syamsi wal qamar wa huma khalqani azimani. Bahwa ada yang namanya pengaturan bagi matahari dan bulan, padahal kedua-duanya itu adalah makhluk Allah yang sangat besar. Boleh dicatat dekat situ. Bila yang besar Allah atur, apalagi yang kecil. Maksudnya kita sama bulan dan matahari besaran siapa? Jelas besaran matahari dan bulan. Kalau kedua yang besar ini saja Allah bisa atur, apa yang Allah kehendaki Allah bisa lakukan, apalagi cuma kepada yang kecil-kecil. Termasuk diantaranya kita manusia. Jadi kalau Allah mau jadikan kita ini yang dulunya kaya raya tiba-tiba miskin, tidak punya apa-apa, gampang. Kenapa nggak bisa? Matahari dan bulan saja Allah bisa apa-apain kok. Ya. Sehingga kalau kemudian ada orang yang misalnya dia Allah mudahkan ya, kaya raya, tapi kekayaannya justru membuat dia jadi lupa. Sebagaimana Qarun, mau Allah tenggelamkan dia sama rumah-rumahnya gampang. Berapa banyak di Indonesia ini rumah yang besar, megah. Kemudian Allah hancurkan hanya dengan sedikit retak awalnya. Lalu kemudian orang-orangnya menonton sendiri rumahnya bagaimana hancur. Ya. Menangis rumah 4 miliaran dibangun setengah mati. Tiangnya mulai geser sedikit demi sedikit. Hilang 4 miliar hanya dalam 2 minggu, 3 minggu. Ini salah satu bentuk Allah menakut-nakuti hambanya agar mereka senantiasa tidak lupa kepada Allah Ta'ala. 2. Peralihan pada kedua benda langit tersebut akan menampakkan perubahan kondisi setelah terjadi gerhana. Lanjut. 3. Membuat hati yang tenang dengan kelalaian menjadi gelisah dan tergugah. Di antara hikmahnya adalah ada sebagian orang yang hatinya itu tenang dengan kemaksiatan. Ya. Dia tidak merasa ada rasa takut gitu. Mungkin maksiat yang dia lakukan yang satu-satunya dia takuti kalau ketahuan orang gitu aja. Dia berzina dia nggak takut tuh. Allah bikin dia gancet, nggak bisa lepas. Kemudian dikeluarkan dari hotel dalam kondisi nggak lepas dari badan si pasangan zinanya. Kamera handphone keluar satu persatu dari kantong-kantong kaum muslimin. Lalu kemudian tersebar di internet. Kayak gitu aja yang kita takutin mungkin. Ya. Adapun hotelnya rubuh mendadak, mereka ketimpa, lalu mati dalam keadaan su'ul khotimah, sebagian orang tidak takut. Sehingga ini salah satu caranya Allah membuat orang yang hatinya tenang meskipun maksiat, agar mereka merasakan gelisah saat maksiat. Lanjut. 4. Umat manusia melihat contoh peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Di antara hikmah yang lain dari gerhana adalah sebagai bentuk, apa bahasa lain contoh itu? Simulasi. Ya. Simulasi kecil dari hari kiamat. Karena di antara peristiwa di hari kiamat adalah bulan atau matahari hilang cahayanya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar." Dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Quran surah Al-Qiyamah ayat 8 sampai 9. Kalau gerhana bulan kemudian kita lihat langit itu gelap,
kecuali tertinggal semacam cahaya berbentuk lingkaran. Dan ini simulasi dari peristiwa di hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan wa khasafal qamar, dan bulan itu hilang cahayanya. Lalu kemudian matahari dan bulan dikumpulkan, ditabrakkan. Maka yang seperti ini kalau kita memahami, maka kita akan tumbuh di dalam hati rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ingat akan akhirat. Apa dampak dari orang ingat akhirat? Banyak manfaatnya. Orang yang ingat kepada akhirat, maka mereka menjadikan dunia ini sudah tidak lagi berharga di dalam pandangan mereka. Kalau ada yang hilang bagian dari dunia, nggak susah hati. Kalau ada bagian dari dunia yang ingin dicapai ternyata tidak tercapai, maka mereka pun akan merasa, ini sesuatu yang kecil yang hilang, luput dari saya. Dan juga diantara hikmah yang lain, ya, orang menjadi takut untuk bermaksiat karena mereka ingat akan akhirat. Kenapa sebagian orang mereka mau misalnya main futsal, mainnya mulai habis maghrib, pulang nanti tengah malam, tidak sholat isya, dan tenang-tenang aja, karena tidak ingat akhirat. Kenapa ada orang hilang 100.000 itu bisa kepikiran sebulan? Karena 100.000 itu begitu penting buat dia. Ya. Kenapa ada sebagian orang yang luput darinya dunia misalnya 10 juta, hilang, dirampok orang misalnya, tapi di dalam hatinya, ini bukan rezeki saya, ya sudahlah. Ya. Kesedihannya tidak seperti orang kehilangan 100.000. Ya, karena memang ada cara pandang terhadap dunia yang mungkin berbeda di antara dua orang ini. Saya tidak meremehkan 10 juta ya, itu besar bagi sebagian orang. Tapi intinya ada sebagian orang yang kehilangan dunia itu biasa-biasa saja. Nah, biasa-biasa ini bukan karena dia kaya raya, tapi dia memang memandang, ya sudahlah, ini rezeki yang mungkin luput dari saya. Allah tidak takdirkan buat saya. Ini juga nggak dibawa ke kubur juga kok. Ya sudahlah. Afwan, saya tiba-tiba teringat dengan gini. Kejadian saya alami sama keluarga. Kita di Batu Ampar mau masuk ke Perumnas, karena jalan itu sebenarnya kan 2 jalur ya. Tapi ada mobil parkir sehingga mobil kami papasan sama truk besar. Intinya singkat kata, besi ujungnya si truk itu membaret sepanjang atasnya mobil bapak. Sangat panjang. Kakak saya turun, sopir truknya juga turun, minta maaf gitu. Maaf Pak ya gitu. Kakak saya bilang, oh ini mas kalau masuk ke bengkel berapa juta nih keluar gitu. Saya coba, maaf Pak tadi nggak lihat. Nah, saya tanya kakak saya, emang kira-kira berapa? Ya minimal 2 juta lah, 2 juta ya. Akhirnya saya bilang sama sopirnya, sampai ini muslim mas? Iya Pak. Sholat 5 waktu? Enggak sih Pak. Enggak usah diganti. Tapi mulai hari ini sampean sholat 5 waktu ya. Oh insya Allah Pak, insya Allah. Ya sudah. Masuk mobilnya udah pisahan gitu aja. Ibaratnya kita beli sholat 5 waktunya, dia dengan 2 juta gitu. Ya. 2 juta mungkin bagi kita itu bukan kecil juga ya. Itu juga besar. Tapi cara pandang kita terhadap 2 juta dengan sholat 5 waktunya orang itu berbeda gitu. 5. Keduanya, matahari dan bulan, yang berada di dalam keadaan sempurna pun mengalami gerhana. Tetapi kemudian Allah mengasihi keduanya sehingga benda angkasa tersebut dikembalikan ke kondisi semula. Ini merupakan peringatan agar manusia takut terhadap makar Allah dan mengharapkan ampunannya. Lanjut. 6. Pemberitahuan bahwa Allah kadang-kadang menurunkan azab kepada orang yang tidak berdosa dengan harapan orang yang berdosa menjadi takut. Ulang. Pemberitahuan bahwa Allah kadang-kadang menurunkan azab kepada orang-orang yang tidak berdosa dengan harapan orang-orang yang berdosa menjadi takut.
yang mengalami gerhana ini yang sholat 5 waktu, yang tidak sholat 5 waktu, atau semuanya? Semua. Yang mengalami gerhana itu muslim, kafir, atau semuanya? Semuanya. Allah menakuti hambanya dengan gerhana. Yang kafir, ya orang kafir, bukan kita. Kita muslim, alhamdulillah. Tapi kenapa kita mengalaminya juga? Yang zina orang, tapi kita yang tidak berzina, alhamdulillah, kita mengalami gerhana juga. Jawabannya di sini. Dikarenakan gerhana itu adalah i'lamun. Itu dijadikan sebagai informasi buat semua orang. Bi'annahu qad yu'khadhu man la dhanba lahu. Bahwasanya ada sebagian orang yang mereka tidak berdosa, tapi mereka pun kena azabnya. Maksudnya, bila yang tidak berdosa saja kadang-kadang terikut kena azabnya, apalagi yang berdosa. Yang melakukan perbuatan syirik di tempat yang dahulu pernah Allah timpakan kepada mereka tsunami. Syiriknya sekarang, ya, syiriknya jam berapa waktu itu? Kan mereka mengadakan acara kesyirikan itu di pantai. Kemudian Allah sapu syiriknya dan yang berbuat syirik. Dan tidak hanya yang berbuat syirik, orang yang tadinya di situ cuma lewat kena juga. Ya. Kalau orang yang tidak berbuat syirik saja kena, apalagi yang berbuat syirik. Ya. Ini sebagai bentuk peringatan juga kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada Allah yang azab itu tidak hanya sekedar menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Ada kalanya orang yang tidak berbuat zalim pun kena. Di antara hikmahnya adalah agar kalau ada kezaliman di dekat kita, kita jangan diam. Karena khawatirnya yang berbuat zalim orang, yang kenanya kitanya juga. Jangan bilang, itu urusan rumahnya orang. Contoh, kita satu komplek. Kita tahu di situ ada janda. Yang janda ini beda malam, beda laki-lakinya. Jangan bilang, dosa lah, biar aja lah itu urusannya orang. Dosa ikut-ikut. Jangan bilang begitu. Karena khawatirnya orang berzina di situ, lalu Allah timpakan azab. Mungkin batu besar jatuh dari gunung misalnya. Kemudian jatuh ke rumahnya dia, gelinding ke rumah kita. Yang zina orang lain yang kena kita. Saya pernah waktu pulang umroh, saya lihat di Jeddah ini, waktu itu di Bandara Jeddah, ada orang bule. Mereka melakukan apa yang mungkin mereka biasa lakukan di Amerika sana. Mereka lakukan di Jeddah, di hadapan orang-orang yang baru pulang umroh, di dalam bus yang di situ kita baru pulang umroh. Lalu dipertontonkan adegannya mungkin mereka anggap itu biasa di negeri mereka. Belum lagi di situ anak-anak kita. Nanti kayak gini bisa ditiru sama anak-anak kita. Kita nggak pernah ngajarin tapi mereka melihatnya. Ya. Saya ngomong sama mereka. Saya bilang dengan bahasa Inggris, maaf ya. Di sini banyak anak kecil. Ini negeri this is Islamic country. Saudi Arabia is Islamic country, not your country. Terus dia bilang, sorry. Dia lepaskan tangannya dari perempuannya. Tadi dalam bis menuju ke pesawat, di depan saya ada sepasang muda-mudi, laki perempuan peluk-pelukan, cium-ciuman. Saya bilang sama mereka, excuse me. Dia sudah tahu apa yang saya maksud. Terus saya tambahin, there are children around you. Di sekitar kalian ada anak-anak. Dan saya keraskan kepada mereka, it is Islamic country, not Europe and US. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran depan kita, tegur aja. Jangan malu. Harusnya mereka yang malu, bukan kita. Ya, azabnya nanti bisa kekena kita juga. Paling enggak kita punya anak-anak yang tadinya kita mau bawa untuk ibadah sama-sama. Ternyata dari situlah mereka nonton pertama kali. Live langsung di depan mata mereka. Ya, kita jangan bilang, itu urusannya orang. Karena azab Allah bisa menimpa kepada yang bukan pelakunya semata. Tujuh. Umat manusia terbiasa mengerjakan sholat fardu. Mereka melakukannya tanpa merasa gelisah dan takut.
Allah pun mendatangkan tanda kebesarannya yaitu gerhana sebagai sebab atas salat ini agar ibadah itu dilaksanakan dengan rasa cemas dan takut. Meskipun bisa jadi meninggalkan perasaan ini telah menjadi kebiasaan mereka dalam sholat-sholat fardu. Ya. Kalau kita sholat 5 waktu, kita merasa kita tenang-tenang saja, aman-aman saja. Ya. Apalagi kadang sholat fardu itu kita lakukan dalam kondisi badannya di masjid, kepalanya di depan laptop. Kalau sholat zuhur gitu nggak teman-teman? Badannya di masjid, tapi kepalanya ini yang difikirkan itu invoice belum keluar, ya kan? Tadi rekening belum masuk duitnya. Excel tabel itu ujung-ujungnya adalah berapa nilai project, berapa keuntungannya, gitu kan? Badannya di sini, kepalanya di tempat yang lain. Diadakan sholat yang Allah buat itu bertepatan dengan suatu peristiwa alam yang harusnya membuat kita takut. Jadi ada alternatif yang lain dalam ibadah agar tidak senantiasa mengerjakannya dalam kondisi merasa aman. Gitu. Berikutnya, apa hukumnya kita mengerjakan sholat gerhana? Wajibkah? Sunnahkah? Atau bagaimana? Atau kalaupun sunnah ternyata sunnahnya nggak dikuatkan. Jadi ayo anak-anak nanti malam gerhana loh. Mama mau bikin teh, kalian mau pesen apa, nanti kita ke pantai rame-rame, begitu kah? Lanjut. Poin E, hukum sholat gerhana. Ada yang mengatakan bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat dalam konteks ijma bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah. Ya. Sebagian ulama ada yang menghukumi hanya sunnah, bukan wajib. Apa alasannya? Tadi sepertinya tidak disebutkan di sini. Di antara alasan kenapa sebagian ulama menganggap sholat gerhana itu hanya sunnah, bukan wajib, adalah karena pertanyaan seorang badui kepada Nabi SAW tentang apa sholat yang Allah wajibkan untuk saya. Maka Nabi SAW hanya sebutkan sholat 5 waktu. Kecuali kalau kamu ingin mengerjakan sekira tambahan yang dianjurkan. Hadis badui ini, hadis yang terkenal, yang menunjukkan, yang sering dijadikan sebagian ulama sebagai dalil bahwa yang bukan sholat 5 waktu plus sholat Jumat, maka dia tidak wajib. Alasannya karena orang badui itu pertanyaannya jelas. Ya Rasulullah, sholat apa yang diwajibkan untukku? Kalau seandainya orang badui ini dijawab hanya sholat 5 waktu plus sholat Jumat, dan tidak mungkin berlaku untuk dirinya saja, kan tidak mungkin syariat buat si badui saja, sedangkan yang lain ternyata ada sholat wajib yang juga berlaku, tapi buat yang lain aja, nggak berlaku untuk si badui. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Bila pun ada, pasti Nabi SAW menjelaskannya. Dan ini buat kamu aja ya, misalnya. Atau yang seperti dirimu. Kalau ada seandainya sahabat yang lain yang mendengar, mungkin Nabi bilang, itu dirimu. Kalian jangan ikuti ya, ini buat badui, nggak kayak buat kalian. Kalau kalian itu tambahan lagi, gerhana, sholat Id. Ya. Oleh karenanya ini dalil bahwa sholat yang bukan sholat 5 waktu dan sholat Jumat, maka hukumnya adalah sunnah. Karena pertanyaan badui itu, sholat apa yang wajib? Ini juga dalil bagi sebagian ulama bahwa sholat Id itu bukan wajib. Hanya saja sebagian ulama yang lain menganggap bahwa sholat gerhana itu wajib. Apa alasannya? Silakan dibaca. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah karena Nabi SAW pernah melakukannya dan beliau memerintahkannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, jumhur ulama sepakat bahwa sholat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berbeda dengan Abu Awanah, secara tegas dia mengatakan dalam kitab sahihnya bahwa hukumnya wajib. Aku tidak melihat selainnya berpendapat demikian, kecuali keterangan yang diriwayatkan dari Malik bahwasanya dia telah memberlakukan sholat gerhana seperti halnya sholat Jumat. Ya. Sebagian ulama tadi disebutkan seperti Abu Awanah dan juga dinukil dari Imam Malik bahwa sholat gerhana hukumnya adalah wajib. Alasannya adalah karena Nabi SAW begitu terjadi gerhana maka beliau seperti bergegas lalu manggil orang. Dan panggilan Nabi SAW ini mengajak orang seolah-olah itu menunjukkan hukumnya
wajib karena Nabi perintahkan. Nanti kalau ada yang mau mengatakan, oh enggak, menurut saya ikutnya adalah kalau saya lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan hanya sunnah. Maka kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah memang Nabi SAW perintahkan. Tapi ketika orang Badui tanya tentang sholat wajib, maka Nabi tidak memasukkan sholat gerhana di dalam jawaban beliau. Azan aja dulu. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Tadi saya sampai mana ya? Intinya ada sebagian ulama yang mewajibkannya,
Alasannya adalah karena Nabi SAW ngajak orang ikut sholat gerhana. Bila ada yang mengatakan hukumnya hanya sunnah, mungkin di antara dalilnya adalah hadis Badui yang bertanya tentang sholat yang diwajibkan oleh Allah atas dirinya. Dan jawaban Nabi terhadap si Badui seharusnya juga berlaku untuk yang selain Badui. Lanjut. Zainuddin bin Al-Munir menukil dari Abu Hanifah bahwa beliau mewajibkan salat gerhana ini. Hal serupa juga telah dinukil dari beberapa pengarang kitab mazhab Hanafi bahwa salat gerhana hukumnya wajib. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sebagian ulama berpendapat salat gerhana hukumnya wajib karena Nabi SAW pernah melakukannya dan memerintahkannya. Ya. Ini dalil yang mewajibkannya. Lianna Nabi SAW fa'alaha wa amara biha. Nabi mengerjakan sholat gerhana dan Nabi perintahkan. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib, kecuali apabila ada dalil yang memalingkan hukum wajib menjadi hukum sunnah. Dan kita katakan ada dalil yang memalingkan hukum wajib jadi sunnah, yaitu hadis apa tadi? Badui. Begitu. Terus? Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa salat gerhana hukumnya wajib berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza ra'aitum dzalika fasallu." Jika kalian melihat peristiwa itu maka salatlah. Ya. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum dzalika fasallu." Jika kalian lihat itu maksudnya apa? Gerhana, kusuf atau khusuf, maka salatlah. Nabi memerintahkannya. Di sini datang dalam bentuk fi'il amr, fasallu, dan ini menunjukkan wajibnya untuk sholat gerhana. Tapi balik lagi, hukum wajib itu bisa berubah menjadi sunnah apabila ada dalil yang memalingkan dari wajib jadi sunnah. Teman-teman mungkin belum mencatat, silakan catat dekat situ. Dalil yang memalingkan wajib jadi sunnah adalah hadis Badui. Ketika dia bertanya tentang sholat yang Allah wajibkan, dan Nabi jawab dengan sholat 5 waktu. Di antara dalil yang memalingkan dari hukum wajib jadi sunnah adalah hadis tentang orang Badui yang bertanya apa teman-teman? Tentang sholat yang Allah wajibkan. Nabi jawab dengan sholat 5 waktu. Nabi tidak jawab di situ sholat gerhana. Seandainya memang sholat gerhana itu wajib, tidak mungkin Nabi skip. Ya. Tidak mungkin Nabi lupakan dengan sengaja atau sengaja tidak bilang, atau Nabi memang skip begitu. Tidak mungkin. Nabi pasti bilang dan sholat gerhana. Tapi Nabi SAW tidak jawab sholat gerhana, menunjukkan sholat gerhana bukan wajib. Ini pendapat yang mengatakan sunnah saja. Terus? Dalam kitab As-Shalah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang menyatakan hukumnya wajib. Pendapat Ibnu Qayyim benar, semoga Allah merahmatinya, karena Nabi SAW telah memerintahkannya. Rasulullah pun keluar dengan tergesa-gesa seraya berseru bahwasanya gerhana itu terjadi untuk menakut-nakuti manusia. Beliau lalu menyampaikan khutbah yang luar biasa bahwa surga dan neraka pernah ditampakkan kepadanya. Semua ini merupakan tanda-tanda orang yang menunjukkan wajibnya sholat gerhana. Di antara dalil penguat tentang wajibnya sholat gerhana bagi ulama yang mewajibkannya adalah wa kharaja faza'an. Nabi pun untuk menuju sholat gerhana ini sampai tergesa-gesa. Dan orang yang tergesa-gesa menuju ke sana itu menganggap pentingnya. Ya. Coba ada orang mau tes PNS, terus ketiduran. Apa yang dia lakukan? Kalau tes PNS itu bagi dia nggak penting, mungkin dia nggak datang. Tapi karena bagi dia penting, ya, maka dia akan datang ke dalam ujian itu tergesa-gesa. Dan Nabi tidak mungkin datang kepada sholat gerhana tergesa-gesa kalau tidak dianggap penting. Bahkan ini tidak dilakukan untuk sholat 5 waktu. Lanjut. Seandainya kita berpendapat sholat gerhana tidak wajib, sehingga umat manusia tidak berdosa apabila mereka meninggalkan sholat seiring dengan terjadinya gerhana, padahal Nabi telah memerintahkan dan menegaskannya, niscaya hal ini perlu ditinjau kembali. Bagaimana mungkin gerhana ini dapat menjadi sarana untuk menakut-nakuti, sedangkan kita tidak peduli dan menganggap seakan-akan peristiwa itu hanyalah kejadian biasa. Ya. Di antara argumentasi yang lain, Allah jadikan sholat gerhana untuk menakuti hambanya.
Ternyata nggak wajib. Jadi orang lihat, oh gerhana, oh ini Allah lagi nakutin kita. Tapi yang mau sholat dapat pahala, enggak berdosa juga. Akhirnya orang lebih pilih misalnya pergi ke pantai tadi. Ya, ini adalah sesuatu yang aneh. Ini dalilnya yang mewajibkannya. Terus? Di manakah letak rasa takut itu? Pendapat ini sangat kuat. Saya tidak berpendapat orang-orang yang menyaksikan gerhana matahari atau bulan boleh bersikap tidak acuh terhadapnya, yakni disebabkan mereka sibuk dengan perniagaan masing-masing, di mana mereka tetap bergelut dengan permainan dan setiap orang tetap berada di ladangnya. Ya. Andaikan penulis hidup di masa orang jadikan sholat gerhana atau gerhana itu sebagai objek wisata, mungkin dia akan masukkan juga di sini. Mungkin inilah yang ada pada zaman beliau, di mana penulis menyaksikan orang terjadi gerhana, mereka sibuk dengan perdagangan, sibuk permainan. Kalau di zaman sekarang orang sibuk jadikan objek wisata. Lanjut. Justru inilah sesuatu yang dikhawatirkan menjadi penyebab turunnya azab, sebagaimana yang telah Allah ingatkan kepada kita dengan terjadinya gerhana tersebut. Jadi pendapat yang menyatakan wajibnya sholat gerhana lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan sunnahnya sholat ini. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Disebutkan Syekh bin Baz di sini. Penulis pernah mendengar guru kami Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah, namun ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang kuat. Ya. Intinya untuk hukum sholat gerhana ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah dan ada yang mengatakan hukumnya wajib. Yang mengatakan wajib dalilnya adalah bahwa Nabi SAW memerintahkannya, Nabi mengerjakannya, datangnya dengan tergesa-gesa, Nabi isi dengan khutbah sebagaimana sholat Jumat. Allah jadikan gerhana ini sebagai sarana untuk menakut-nakuti hambanya yang berbuat zalim maupun yang tidak. Bagaimana mungkin ini hanya dikatakan sebagai sunnah saja? Adapun pendapat yang kedua mengatakan sunnah saja. Mereka berdalil dengan hadis siapa tadi? Badui yang bertanya tentang sholat yang Allah wajibkan untuk dia sehari semalam, maka Nabi hanya jawab dengan sholat 5 waktu. Kalau seandainya sholat gerhana ini adalah wajib, tentu Nabi akan sebutkan juga. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.